Shalom semuanya. Saya akan berbagi kebenaran dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-12 sampai 13. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Dari ayat ini, seringkali akhirnya ditafsirkan di mimbar, dipahami oleh orang Kristen, bahwa di akhir zaman nanti, orang Kristen akan mengalami aniaya. Dan aniaya yang dimaksudkan dan dipikirkan adalah aniaya yang seperti dialami oleh gereja mula-mula. Di mana banyak orang Kristen ditangkap karena imannya, dipenjara, dilempar ke gua singa, diadu sama gladiator, dipenggal kepalanya, disalib, pokoknya dibunuh dengan serta-merta. Itulah mati martir di abad pertama. Dan orang Kristen yang membaca bahwa di akhir zaman nanti, gereja akan mengalami aniaya, dipahaminya akan mengalami aniaya seperti gereja mula-mula. Banyak orang Kristen nanti dibantai. Itu penafsiran yang umum. Kemudian juga ayat 13 tadi mengatakan bahwa orang jahat akan semakin jahat. Istilah ini sering kita dengar, dunia semakin hari semakin jahat. Dan jahatnya dimaksudkan ya jahat yang luar biasa secara fisik. Akan ada banyak perampok, akan ada muncul ketidakadilan, akan muncul aniaya di mana-mana, perang saudara di mana-mana. Tapi kalau kita belajar sejarah hari ini saja, perang hari ini tuh sudah mulai langka Bapak Ibu. Jadi saya membayangkan manusia yang cerdas, manusia yang semakin berlogika, tingkat IQ manusia yang semakin lama semakin tinggi, membuat manusia akan beradab, memiliki adab, sehingga akhirnya membunuh banyak manusia, menganiaya manusia yang lainnya. Mungkin ke depan itu menjadi sesuatu yang langka. Manusia lebih menghargai sesamanya. Dan kalau demikian, maka dunia semakin hari semakin jahat itu saya menafsirkannya bukan fisik. Jadi berkata bahwa dunia semakin hari akan banyak perampok, banyak pembunuh, hidup di dunia akhir zaman itu semakin kita nggak aman. Kalau bagi saya mungkin itu harus ditafsirkan ulang. Maka saya sekarang ini memahami dunia semakin hari semakin jahat itu, jahatnya berarti manusia semakin hari semakin jauh dari Allah. Dan bukankah Alkitab kita berkata bahwa kalau kita semakin hari semakin jauh dari Allah, itu di mata Tuhan jahat. Jadi Bapak Ibu, inilah masa depan kita. Masa depan kita itu yang beriman Kristen seperti saudara dan saya, mungkin tidak akan lagi mengalami aniaya fisik. Orang-orang jahat di akhir zaman mungkin tidak akan nangkepin kita dan membunuh kita karena iman Kristen kita. Tapi aniaya yang dialami orang Kristen di akhir zaman, kejahatan yang akan terjadi di akhir zaman, itu adalah sebuah sistem yang membuat kita semakin hari semakin jauh dari Allah. Aniaya kepada orang Kristen bukan fisik, tapi secara halus. Kita diiming-imingi, kita terpesonakan dengan sebuah sistem yang membuat kita akhirnya jauh dari Allah. Aniayanya bukan fisik. Jadi saya tidak bisa membayangkan hari ini ya, saya nanti kalau hidup misalnya di akhir zaman itu, akan ada orang taruh pistol di kepala saya, terima Yesus, pegang Yesus, mati, atau sangkal Yesus, kau hidup. Kalau bagi saya, hal seperti itu nanti di akhir zaman mungkin tidak terjadi. Karena tadi, bagi orang banyak di akhir zaman, yang namanya toleransi, yang namanya menghargai, lu, gue, itu akan semakin terjadi. Orang gak peduli lo beragama apa gitu. Jadi aniayanya bukan itu, bukan kekerasan, tapi secara halus. Dengan sistem yang ada, akhirnya kita teraniaya. Maksudnya, kita akhirnya tinggalkan iman Kristen kita. Kejahatan yang dialami manusia akhir zaman, bukan kejahatan fisik seperti sekarang. Rumah kita dirampok, kita dianiaya, kita dipukul, kita dibunuh. Tapi kejahatan di situ, di akhir zaman, adalah sebuah sistem yang kita ikuti, yang kalau kita ikuti membuat kita semakin jauh dari Allah. Nah inilah yang harus dipahami oleh setiap kita. Kita harus merubah paradigma kita. Sebab kalau kita nggak rubah, maka kenikmatan hari ini, kenyamanan hari ini, kemudahan dalam teknologi yang kita dapatkan hari ini, itu akan membuat kita kehilangan iman dan juga akhirnya tidak lagi percaya kepada Allah di masa depan. Nah kita harus tafsir ulang semua tentang akhir zaman. Dan saya akhirnya buat program ini. Karena program ini menjadi video pertama yang akan saya upload di channel saya, Paulus Seno, YouTube. Kenapa saya buat channel yang baru? Karena ada banyak di kepala saya yang saya mau bagikan kepada saudara
Tapi tidak melulu berkaitan dengan Alkitab dan juga iman Kristen. Sebab bagi saya, orang Kristen itu juga harus wawasannya luas. Jadi meskipun saya bukan pakar, bukan ilmuwan, bukan ahli di bidang itu, tapi saya mau belajar. Dan saya mau belajar membagikan apa yang saya pelajari dengan bahasa saya yang sederhana ini kepada orang yang mau dengarkan saya. Jadi Bapak Ibu, inilah video perdana dari channel YouTube Paulus Seno. Dan mungkin nanti akan diikuti dengan sosial media yang lainnya. Ada Instagram mungkin, ada TikTok mungkin juga Facebook ke depan akan saya pertajam lagi, milik saya pribadi. Supaya saya bukan saja bisa berbagi tentang kebenaran Alkitab, tapi berbagi apa saja yang saya imani dan saya hidupi. Jadi, selamat datang di channel YouTube Paulus Seno. Dan ini di-launching pas ulang tahun saya persis tanggal 11 Mei ini. Jadi saya mau memberikan kado kepada saudara, juga ucapan syukur saya kepada Bapak dengan membuat pelayanan baru. Ya, semoga dengan channel baru ini, Paulus Seno di YouTube ini, saya lebih menjadi berkat bagi banyak orang dan sisa hidup saya ini lebih bisa saya dedikasikan untuk melayani Bapak lebih lagi. Semoga disambut dan setiap weekend dari Jumat, Sabtu, Minggu saya akan upload video-video baru buat saudara di channel YouTube Paulus Seno. Jadi kalau mau memberkati, bisa di-subscribe, bisa di-like, dan juga bisa di-share ya kepada yang lain, sehingga nanti banyak yang subscribe. Kalau banyak yang subscribe, nanti banyak yang tahu pemikiran saya, dan semoga hal sederhana yang saya lakukan ini bisa mencerahkan saudara, bisa membuat saudara semakin punya iman yang benar, dan bisa menyikapi hidup ini, terutama dalam mempersiapkan diri masuk di akhir zaman, masuk di masa depan yang bagi saya mengerikan. Kalau nggak punya iman, kita akan kehilangan keselamatan kita. Semoga Bapak Ibu bisa menerima, dan semoga lewat pelayanan baru saya ini, nama Tuhan dipermuliakan dan jadi berkat bagi banyak orang. Demikian, selamat hari Minggu, dan God bless you. Puji Tuhan.